jawab kita. Lingkungan sekolah yang bersih merupakan cerminan dari perilaku lingkungan hidup yang diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Lingkungan sekolah yang bersih bukan hanya menciptakan kenyamanan, melainkan juga sebagai fondasi penting untuk menciptakan suasana belajar yang sehat, aman, bersih, tertib, dan kondusif. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya tanggung jawab satu orang, melainkan tanggung jawab kita semua. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menerapkan kebiasaan ramah lingkungan penting dilakukan agar terbentuk budaya peduli lingkungan sejak dini demi menciptakan sekolah yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan aksi nyata dari seluruh warga sekolah. Hal ini juga sejalan dengan 6 aspek perilaku ramah lingkungan hidup, yaitu 1. Kebersihan dan sanitasi, 2. Pengelolaan sampah, 3. Penanaman dan pemeliharaan pohon atau tanaman, 4. Konservasi air, 5. Konservasi energi, dan yang terakhir yaitu inovasi. Ke-6 aspek penting inilah yang akan saya dan akan saya jabarkan pada presentasi kali ini. Aspek yang pertama yaitu kebersihan dan sanitasi. Apa itu kebersihan dan sanitasi? Kebersihan adalah usaha menjaga lingkungan tetap bersih, sedangkan sanitasi adalah pengelolaan lingkungan agar sehat dan mencegah penyakit. Kebersihan lebih berfokus untuk menjaga diri atau lingkungan dari Kebersihan lebih berfokus untuk menjaga diri atau lingkungan dari kotoran yang tampak fisik, seperti debu ataupun kotoran lainnya. Sementara sanitasi lebih berfokus untuk mengurangi penyakit atau kuman berbahaya yang dapat membawa penyakit. Adapun kegiatan kebersihan dan sanitasi yang ada di SMP Negeri 30 Kota Tangerang yaitu kegiatan Jumat Bersih yang dilakukan secara rutin dengan melibatkan semua warga sekolah, baik siswa, guru, maupun pramugari. Kegiatan ini meliputi membersihkan area sekolah seperti kantin, lapangan, drainase, dan juga toilet. Selain kegiatan Jumat Bersih, di sekolah kami juga ada kegiatan piket rutin yaitu yang dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan bukan hanya piket kelas saja, melainkan juga piket-piket ruangan lain seperti ruang OSIS dan juga ruang guru yang memiliki jadwal piketnya masing-masing. Di sini ada dokumentasi kegiatan kami yaitu Jumat Bersih.
melakukan suara demokrasi. Di situ kami memanfaatkan salah satu barang bekas yaitu kardus. Kardus kami inovasikan menjadi suatu bilik suara. Kami juga bekerja sama dengan tim KPL atau tim Komisi Pemilihan Basis untuk membuat bilik suara tersebut. Bilik suara kami buat semenarik mungkin dan juga pastinya menarik untuk mendukung kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Yang ketiga, ada recycle. Recycle yang berarti mengolah sampah atau mendaur ulang. Kami mendaur ulang beberapa daun kering untuk menjadi kompos dan menjadi pupuk dalam tanaman. Selanjutnya kami juga mengolah sampah plastik seperti sampah bungkus kopi, sampah gelas plastik itu kami buat untuk menjadi hiasan di kelas kami masing-masing. Pengelolaan sampah kami ambil dari sumbernya hingga ke tempat pembuangan akhir dengan cara yang ramah lingkungan, efektif dan berkelanjutan. Di sini diperlihatkan bahwa kami sedang melakukan kegiatan untuk pengelolaan sampah. Yang pertama, di sini ada kardus yang sedang kami buat untuk menjadi bilik suara. Yang kedua, pembuatan pupuk dari daun pohon bambu. Yang ketiga, pemakaian tempat makan, dan selanjutnya pembuatan pot dari galon bekas. Dan pastinya kami juga diiringi dengan dewan guru yang masih memantau kegiatan tersebut. Di sini yang terakhir ada minat jelata. Untuk minat jelata, kami bukan hanya bekerja sama dengan seluruh siswa, tetapi kami juga bekerja sama kepada wali murid untuk minat jelata. Kemudian kami kumpulkan lalu kami jual ke pengumpul. Hasil dari jualan tersebut kami simpan dan kami infokan kepada musola yang kebetulan lagi dalam sedang proses pembangunan. Di sini ada contoh video untuk himbauan mulai dari selanjutnya adalah penanaman atau pemeliharaan pohon atau tanaman. Pengertian adalah penanaman melibatkan proses pemindahan bibit pohon atau tanaman ke lokasi yang diinginkan. Sementara pemeliharaan mencakup perawatan rutin seperti penyiraman, pemupukan dan pengendalian hama atau penyakit untuk memastikan pertumbuhan yang sehat. Biasanya kami melakukan kegiatan ini ketika kami sedang melakukan kegiatan buat besi yang kami rutin setiap minggunya. Lalu kami mulai seperti menyiram tanaman, menanam bibit dan pohon, menyiram tanaman dan juga pastinya pengendalian hama atau penyakit agar memastikan tumbuhan yang kami tanam dengan sepenuh hati berkembang sesuai prosedurnya. Kami juga membuat beberapa aturan dan juga larangan agar tanaman yang kami rawat berkembang sampai akhirnya selesai. Dan juga kami membuat aturan-aturan yang pastinya harus dipatuhi oleh seluruh siswa SMP dan juga perwakilan. Salah satu larangan yang kami buat adalah tidak boleh atau dilarang memetik daun tanaman sembarangan untuk memastikan keberlangsungan hidup tanaman dan pastinya tanaman tetap terjaga. Yang kedua adalah selalu menyiram tanaman di waktu-waktu yang ditentukan dan juga pastinya untuk membantu proses fotosintesis dari tanaman tersebut. Selanjutnya adalah konservasi air. Konservasi air adalah upaya untuk melindungi, memelihara, dan melestarikan sumber daya air agar ketersediaannya tetap terjaga. Contoh konservasi air adalah meliputi penggunaan air dengan hemat atau bijak, penampungan air hujan, dan pembuatan lubang biopolik. Di gambar 1 dan 2, kami menunjukkan bahwa kami sedang melakukan penghematan air dan menggunakan air secara. Di gambar yang ketiga, kami menunjukkan bahwa kami sedang mengobservasi lubang biopori yang kami buat. Lubang biopori berguna untuk membawa sampah organik agar cepat terurai, lalu juga untuk meningkatkan daya serap air dan pastinya untuk mengurangi genangan air. Di gambar terakhir ada kolam. Kolam ini dibuat memang untuk penampungan air hujan. Dari awal kolam ini dibuat memang tidak diisi dengan air dari keran, melainkan langsung alami dari air hujan. Setelah air terkumpul, kemudian air yang bisa dimanfaatkan kembali untuk menyiram tanaman yang berada di greenhouse samping kolam tersebut. Atau bisa juga yang sekarang kolam ini berfungsi untuk sebagai kolam ikan. Waktunya sedikit lagi ya. Udah habis loh. Bisa lanjutkan sedikit kalau ibu selesai.
Inovasi adalah suatu pembaharuan, pemanfaatan, pengembangan dengan menciptakan suatu hal baru yang berbeda dengan sebelumnya. Salah satu produk inovasi yang dibuat adalah pengolahan limbah organik daun bambu menjadi kompos dan pemanfaatan batang bambu menjadi rak. Pada inovasi pertama, kami membuat pupuk kompos dari limbah daun bambu untuk meningkatkan kesuburan tanah dan menyediakan gizi bagi nutrisi untuk tanaman. Pada inovasi kedua, karena di sekolah kami kebanyakan dari ada pohon buku, jadi kami akan menginovasikan dengan cara membuat sarana fasilitas seperti membuat rak buku atau rak pot tanaman. Kesimpulannya adalah untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman diperlukan kerjasama dari pihak sekolah, seluruh warga sekolah agar menciptakan lingkungan yang nyaman dan membentuk perilaku ramah lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan air dan listrik, juga merawat tanaman. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, kami selaku perwakilan SMP Negeri 30 Kota Tangerang, kami mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu nih? Silo. Matiin dulu kali ya. Nggak usah. Selamat siang adik-adik dari SMP Negeri 30. Terima kasih sudah berani dan percaya diri presentasi di depan kami. Jadi ya, mudah-mudahan bisa menghasilkan yang terbaik. Terus belajar. Tapi mau tanya, ini program Adiyata itu unggulan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Seberapa besar manfaatnya sih buat adik-adik yang generasi sekarang, yang Gen Z, yang cuma main HP gitu, kok mau gitu ngurus lingkungan hidup? Nah, sebesar apa manfaat buat adik-adik program dengan adanya program Adiyata ini? Silakan Talita, Rahel dan Najwa. Najwa, coba tanya Najwa, bagus tadi presentasinya. Menurut Najwa gimana sih manfaat Adiyata? Menurut saya, manfaat Adiyata bagi generasi kami adalah dengan kita menjaga kebersihan lingkungan, juga menjaga lingkungan sekolah, dapat menumbuhkan lingkungan hidup yang sehat, pastinya nyaman untuk kita belajar juga tentunya, terus juga untuk mencegah pencemaran lingkungan, mencegah penyakitnya nanti yang berdampak ke generasi kita. Buat teman-teman di tanggapannya seperti apa? Teman-teman, Apaan sih nggak tegang banget kalau lingkungan hidup kan? selama saya melakukan kegiatan